akan menyampaikan tentang kepemimpinan Kristen yang sudah dipercayakan. Nah, dalam sebuah kepemimpinan kita dituntut untuk hidupnya terus belajar. Kita dituntut hidup kita untuk terus diperbarui, untuk memperluas kapasitas yang ada dalam diri kita. Meskipun sepintar apapun, sehebat apapun, seberpengalaman apapun seseorang dituntut untuk terus belajar dalam kehidupannya. Bahkan untuk memperluas kapasitas kita, kadang kita perlu ada seseorang, ada tokoh yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sebagai contoh cerminan bahwa, oh, orang ini bisa berpengaruh buat hidup saya. Orang ini bisa meningkatkan kapasitas yang ada dalam hidup saya melalui pengalaman hidupnya, melalui apa yang telah dicapai, melalui apapun yang tercermin dalam kehidupannya. Nah, pada saat kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tokoh dalam Alkitab, yaitu tokoh yang bernama Ratu Ester. Kita tahu bersama Ratu Ester, kisahnya dicatat di dalam kitab Ester 1 pasal 1 sampai yang ke-10. Nah, dia di sini mengapa dia bisa menjadi ratu bagi ratu di Persia, karena dia menggantikan Ratu Wasti. Apapun tindakan Ratu Persia saat itu, siapapun ratunya, entah itu Ester, entah itu Wasti, kita bisa lihat di dalam Ester pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17 bahwa seorang wanita yang menjadi Ratu Persia itu dalam hidupnya pasti akan berdampak, pengaruhnya sangat besar bagi wanita yang ada pada zamannya itu. Ketika dia berbuat baik, maka orang lain, wanita-wanita di bawahnya akan meniru, akan mencontoh apa yang dilakukan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ratu Wasti ketika raja memiliki pesta besar dan Ratu Wasti ini diundang, dia tidak mau menghadiri undangan raja, sehingga itu menjadikan murka raja, karena hanya diundang saja dia nggak mau. Dia melakukan pestanya sendiri, dia melakukan kesenangannya sendiri. Di sini membuat raja memanggil para pembesar-pembesarnya untuk bertanya apa yang seharusnya dilakukan, karena ini adalah sebuah kehormatan bagi raja, sebuah kehormatan bagi orang-orang yang ada di zamannya pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat buntut dari ketidakhadiran Ratu Wasti dalam panggilan raja adalah dia dicopot dari jabatannya. Setelah itu raja melakukan pemilihan kembali, dia mencopot Ratu Wasti dari jabatannya, dan akhirnya dipilihlah Ratu Ester melalui beberapa proses, beberapa tahap-tahap yang ada untuk menjadi pengganti dari sebuah ratu, bukan orang yang sembarangan. Bukan orang yang asal-asalan dipilih dari kecantikannya ataupun asal-asalan dipilih dari latar belakangnya, tetapi di Alkitab dijelaskan bahwa anak darah yang elok yang menjadi pengganti dari Ratu Persia ini, gadis yang terbaik sepemandangan raja. Jadi setelah dipilih beberapa puluh orang, beberapa ratus orang, tetap raja akan memilih siapa yang akan pantas menggantikan posisi sebagai ratu. Nah, kita juga bisa lihat orang yang meskipun dirinya belum sampai kepada tahap menjadi ratu, meskipun dia masih dalam kondisi kandidat, dia sudah diberikan fasilitas yang baik, dia sudah diberikan fasilitas yang berbeda dengan orang-orang lain seperti yang ada. Kemudian kita bisa belajar dari peristiwa Ratu Ester ini. Ratu Ester bukan orang asli Persia, dia adalah garis keturunan Yahudi. Dia memiliki orang tua, dia memiliki keturunan yang berbeda. Karena pada waktu itu kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu diangkut dalam masa pembuangan. Dan orang-orang yang diangkut ini adalah orang-orang yang terpilih. Bukan orang-orang yang asalan, bukan hanya cantik saja, bukan hanya pintar saja, tetapi bisa dikatakan sebuah paket komplit untuk bisa orang Israel atau bangsa Yahudi itu diangkut dalam pembuangan di sini. Nah, ini Ratu Ester ini menjadi bagian keluarganya, orang tuanya menjadi bagian dalam pembuangan ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa garis keturunan Ester sebelumnya dia sudah memiliki bibit bebet bobot yang baik, meskipun berbeda kebangsaan, meskipun berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memiliki paras, dia memiliki kecerdasan, dia memiliki kepandaian yang berbeda. Kedatangannya, kalau kita bisa lihat dalam kehadiran Ratu Ester ini, ketika dia pertama kali datang, dia sudah bisa mencuri perhatian. Baik itu dalam kecantikannya, baik itu dalam ketekunannya, baik itu dalam
kerendahan hatinya ketika dia nurut apa yang dikatakan oleh Hegai, dia menimbulkan perhatian. Ketika perhatian itu tertuju kepada Esther, dia menerima fasilitas yang jauh lebih baik daripada wanita lain yang ada. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Esther pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22, di sini dikatakan bahwa perkara yang diketahui oleh Mordekai ketika terjadi suatu peristiwa, ketika Mordekai ini pamannya yang bisa dianggap sebagai orang tua sendiri karena Ratu Esther diasuh oleh Mordekai. Ketika Mordekai menemukan sesuatu yang salah di sekitar kerajaan itu, akhirnya Mordekai mengatakan kepada Esther supaya disampaikanlah kepada raja. Dan apa yang dilakukan Esther? Esther tentunya tahu bahwa ini suatu keuntungan buat dia bisa dipercaya lebih lagi, dia bisa dipilih, bahkan tidak usah mengikuti tes-tes yang berikutnya untuk bisa menjadi ratu, tetapi dia tetap jujur, dia tidak cari muka, dia tidak mencari keuntungan pribadi untuk boleh diangkat langsung, untuk boleh disenangi lebih lagi, untuk boleh dihormati lebih lagi, tapi dia tidak cari muka. Dia mengatakan yang sejujurnya bahwa ini loh Mordekai yang mengatakan kepadaku bahwa ada sesuatu yang salah, ada seseorang yang bersekongkol akan membunuh raja. Di balik seorang pemimpin yang hebat, siapapun itu, entah itu tokoh-tokoh Alkitab yang lain, pasti terdapat orang-orang yang berperan penting di dalamnya. Ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang berpengaruh, ada orang-orang yang kehadirannya menyokong kekuatan dari kepemimpinan seseorang. Yaitu kalau kita bisa lihat dalam peristiwa Esther ini ada Mordekai, ada Hegai, ada seseorang yang selalu menolong dia, ada seseorang yang menunjukkan rasa kasihnya, ada ketulusan yang ditunjukkan seseorang untuk menolong, untuk mendukung seorang pemimpin ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana sikap Ratu Esther ketika kepada orang-orang yang menolong dia, kepada orang-orang yang mendukung keberadaannya dia, kepada orang-orang yang mau berkorban buat dia, memberikan yang terbaik buat dia. Dia tidak mencari muka, dia tulus menerima apapun yang dikatakan, apapun yang diajarkan, apapun yang diberitahu, dia terima dengan tulus, tidak dengan kesombongan, tidak dengan kepura-puraan kalau cuman oh iya saya terima, tapi tidak dengan ketulusan hati. Esther mau menerima setiap masukan yang ada, dan kita bisa melihat bahwa kesederhanaan, tulus, dia datang bukan mencari kedudukan, tetapi untuk memenuhi sebuah panggilan. Ini penting buat setiap kehidupan kita, untuk kita belajar menjadi seorang pemimpin. Kesederhanaan, apa adanya, dan tulus. Kita datang bukan untuk mencari kedudukan, kita datang bukan untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk memenuhi sebuah panggilan. Bagaimanapun panggilan Tuhan, meskipun berbeda-beda panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita kerjakan dengan kesederhanaan hati kita, ketika kita kerjakan dengan ketulusan hati kita, saya yakin dan percaya bahwa di sini kita akan lihat campur tangan Tuhan yang terlebih luar biasa lagi. Dan kita belajar dari Ratu Esther bahwa dia ini seseorang yang mau menerima sebuah teguran. Dikatakan ditulis di dalam Esther pasalnya yang keempat ayat 13 sampai yang ke-16 bahwa ketika Mordekai mendengar bahwa Haman akan membunuh bangsa-bangsanya, orang keturunan Yahudi, di sini Esther tahu bahwa seseorang yang harus datang kepada raja harus memiliki persetujuan dari raja, harus ada tongkat yang diulurkan. Kalau tidak ada tongkat yang diulurkan, berarti orang itu akan mati, orang itu akan dipenggal. Mungkin awalnya menjadi ketakutan bagi Esther. Dia sudah tahu bagaimana konsekuensinya ketika dia harus menghadap raja tanpa sebuah panggilan, tanpa sebuah undangan. Dan dia sampaikan kepada Mordekai melalui bawahannya, disampaikan bahwa nggak mungkin untuk saya, untuk Esther itu datang kepada raja dengan mudahnya. Saya nggak bisa. Tapi ketika Mordekai mendengar pesan itu,
Esther ini sudah dalam posisi yang baik, dia sudah menjadi ratu, dia sudah tinggal di istananya raja. Tetapi dia masih mau menerima teguran, masih mau menerima masukan, masih mau menerima apa yang disampaikan oleh Mordekai. Dia tidak semena-mena, dia tidak tutup mata, dia masih ingat dengan bangsanya, dia masih ingat dengan apa yang ada di belakang dia masih ingat dengan apa yang selalu mendukungnya selama ini. Nah, kita juga lihat Bapak Ibu Saudara, dalam kepemimpinan Esther, dalam pembelajarannya Esther untuk dia terus belajar menjadi sebuah pemimpin, kita bisa lihat bahwa dia adalah seseorang yang tidak asal bertindak. Dia seseorang yang bisa dikatakan bijaksana, dia orang yang penuh dengan perhitungan. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi situasi yang genting ini, ketika bangsanya akan dimusnahkan, bangsa Yahudi akan dihabisi, di situ dia tidak asal-asalan datang kepada raja, dia tidak asal-asalan bilang pada raja, berlari bilang, "Raja, bangsaku akan dihabisi, bangsaku akan dimusnahkan." Tidak, dia penuh dengan kebijaksanaan, dia penuh dengan perhitungan. Bahkan kita bisa lihat di tengah situasi yang sulit seperti itu, ketika dia harus berhadapan dengan raja, dan dia harus berhadapan dengan orang yang akan menghancurkan bangsanya, kita bisa lihat ada ketenangan dari dalam diri Esther. Meskipun dia harus berhadapan dengan dikatakan musuh, juga di satu sisi dia berhadapan dengan raja, orang yang dikatakan mengasihi Ratu Esther. Dia bisa memiliki ketenangan. Bukan tenang karena memiliki backingan, bukan tenang karena memiliki raja yang akan selalu mendukungnya, tapi dia memiliki ketenangan yang memang terlahir dari dalam dirinya. Dia memiliki kemampuan yang Tuhan berikan. Kalau kita tahu bahwa Esther ini artinya adalah sebuah bintang rahasia tersembunyi. Kita bisa lihat di dalam kitab Esther tidak ada kata Tuhan dituliskan di sini, tetapi bukan berarti tidak ada penyertaan Tuhan, bukan berarti tidak ada campur tangan Tuhan. Bahkan tetapi kita bisa lihat bahwa meskipun tidak ada kata Tuhan atau penyertaan atau tertulis penyertaan Tuhan di dalamnya, tertulis secara nyata penyertaan Tuhan di dalamnya, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali dalam setiap kehidupan umat-umatnya. Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan anaknya. Terkhusus Esther ini kita tahu latar belakangnya adalah bangsa Yahudi, umat kepunyaan Tuhan. Dia umat kepunyaan Tuhan yang ditentukan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dia diberikan berkat pada Tuhan lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Nah, kenapa dia bisa memiliki ketenangan? Karena dia memiliki Tuhan yang ada dalam setiap kehidupannya. Dia mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Dia tanya Tuhan dulu. Ketika dia akan mengambil keputusan, dia harus berdoa terlebih dahulu. Dia berpuasa. Bukan hanya dia sendiri yang berpuasa, bukan hanya karena dia menjadi ratu, karena dia menjadi atasan, karena dia menjadi seseorang yang terpandang saat itu, kemudian menyuruh hanya Mordekai dan bangsa Yahudi lain yang berpuasa. Tetapi kita bisa lihat bahwa Esther sendiri pun beserta dayang-dayangnya, yang kita bisa lihat dia memiliki posisi yang baik saat itu, dia ada di zona yang nyaman pada waktu itu, tempat yang aman, dia juga mau berpuasa, dia juga mau meratap, dia mau memohon belas kasihan kepada Tuhan, tidak tutup mata dengan apa yang dialami oleh bangsanya, dia tidak tutup mata dengan apa yang harus dihadapi oleh bangsanya. Dan kita juga bisa lihat bahwa untuk menghadap pada raja, dia siap menghadapi resiko, dia siap mengambil sebuah konsekuensi, yaitu ketika raja tidak berkenan, ya dia harus dipenggal, dia harus dibunuh. Ditulis di dalam Esther pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Dalam setiap kehidupannya, kita juga bisa melihat Esther ini bekerja dengan tuntas dari awal sampai akhir. Cara kerjanya itu bersih, cara kerjanya itu rapi, dia tidak menunda-nunda pekerjaan, dia hidupnya selalu bertanggung jawab. Bahkan ketika masalah yang dihadapi sudah selesai, bahkan ketika kita melihat Haman ini sudah dipenggal, tetapi dia dilimpahi dengan harta-hartanya Haman ini, tapi dia tetap bertanggung jawab. Meskipun pada saat itu Haman sudah dibunuh beserta dengan keluarganya, harta Haman dilimpahkan kepada Mordekai, kepada Esther, tapi kita bisa lihat bahwa Esther masih ingat bahwa surat untuk perintah menghabisi bangsa Yahudi ini masih ada, masih belum dicabut. Dia akan terus bekerja sampai akhir, sampai
bagaimana bangsa Yahudi ini benar-benar bebas. Tidak setengah-setengah Esther itu melakukan sebuah pekerjaan, tidak setengah-setengah Esther itu untuk berkorban bagi bangsanya, untuk melakukan sebuah hal yang bisa dikatakan heroik, tetapi dia selalu bekerja sampai akhir, dia bekerja sampai selesai sesuai prosedur. Kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-9, Esther pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa perhatikan waktunya ya, satu mahasiswa 12 menit totalnya ya. Siapa? Terima kasih sudah diingatkan. Jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusun untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dikatakan dia bekerja sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian di sini saya menambahkan bahwa untuk bisa diangkat menggantikan sebuah posisi ratu, terlebih menjadi ratu dari Persia, ada kelebihan yang harus dimiliki dari ratu sebelumnya. Jadi posisi Esther ini harus lebih daripada Ratu Wasti. Kemudian kita juga melihat bahwa seorang pemimpin pasti memiliki kekurangan. Karena Esther dididik dalam pengawasannya Mordekai, dia dibesarkan oleh Mordekai. Kemudian kita bisa lihat apa yang akan dilakukan Esther itu kebanyakan diajari oleh Mordekai, dibilangi, dibimbing, dikasih tahu. Di sini kita bisa lihat bahwa kurangnya inisiatif dari Esther untuk melakukan suatu hal, karena hidupnya banyak dituntut. Ketika dia akan datang kepada raja saat dia butuh. Dia tidak mau datang kepada raja karena tidak ada panggilan. Dia bilang bahwa 30 hari raja tidak memanggil. 30 hari raja tidak ada panggilan untuk dirinya. Dia sempat merasa takut, dia sempat merasa bahwa kemungkinan raja ini sudah tidak berkenan kepada dirinya. Jadi kita bisa melihat bahwa di balik kesempurnaan Ratu Esther ini, dia memiliki latar belakang yang selalu didukung oleh Mordekai, sehingga dia menjadi pribadi yang kurang berinisiatif. Dia datang ketika memang dibutuhkan, dia menunggu sebuah panggilan untuk mau datang kepada raja. Kemudian kita akan belajar tentang tokoh nasional yang akan saya bawa, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Susi Pujiastuti. Dia lahir tanggal 15 Januari tahun 65 di Pangandaran, Jawa Barat, dan latar belakang keluarganya adalah latar belakang keluarga yang bukan dibilang tidak mampu. Latar belakang keluarga yang pedagang, dia latar belakang keluarga yang beternak, membuat dia memiliki backingan dalam hal finansial yang sangat kuat. Tapi kita juga bisa lihat bahwa Susi ini sempat putus sekolah ketika dia hanya tamat SMP, karena di kelas 2 SMA dia dikeluarkan akibat keaktifan dalam golputnya. Nah, kita bisa lihat bahwa Susi mengatakan dia mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Dia mau mengakui, dia mengenal potensi dirinya, dia katakan bahwa ini tidak cocok dengan saya, ini tidak sesuai dengan karakteristik pribadi saya. Dan setelah menjadi menteri, tentunya ketika seseorang telah menjadi menteri, dia ada dalam jabatan yang hebat, dia ada dalam posisi yang kuat, tapi dia tidak berhenti di situ saja, dia tetap melanjutkan sekolahnya mengikuti paket ujian C. Dan prestasi-prestasi yang sangat banyak, kita tahu bagaimana Menteri Susi sudah menenggelamkan 558 kapal, dan berbagai penghargaan dia sudah terima. Dan kita bisa melihat di balik Menteri Susi ini, kita bisa melihat banyak kelebihan, yaitu dia tidak mengandalkan kekuatan keluarganya. Ketika dia putus sekolah, dia mengumpulkan dana sendiri, menjual perhiasannya untuk melakukan usaha baru. Dia hidup dengan mandiri, dia fokus dengan apa yang dia kerjakan dalam mengembangkan usahanya. Dia berjiwa sosial ketika dia sudah memiliki pesawat, dan di situ secara kebetulan terjadi bencana di Aceh. Dia mau meminjamkan pesawatnya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang bisa menolong orang di Aceh. Sebagai pengusaha, dia pasti menghadapi yang namanya kerugian. Tetapi karena jiwa sosial yang ada, dia rela untuk meminjamkan pesawatnya, meminjamkan apa yang seharusnya sangat penting untuk bidang
transportasi dalam bisnisnya. Kemudian dia pintar mencari peluang. Ketika sudah dikasih tenggang waktu 2 minggu untuk Menteri Susi ini selesai meminjamkan pesawat, banyak organisasi-organisasi akan berkata, saya akan meminjam, saya akan menyewa. Tapi di sini dipakai oleh Susi untuk, wah, saya harus mengembangkan pesawat ini lebih banyak lagi. Dia bertanggung jawab dalam setiap prinsip kehidupannya, dan yang terlebih dia adalah seseorang yang menarik perhatian, unik, baik dalam penampilannya, baik dalam perkataannya, baik dalam tingkah lakunya, hal heroik yang dia lakukan, dia sangat menarik perhatian sekali. Dan karakteristik yang kuat, hidup yang jujur, dia tidak memihak manapun, dia tidak hidup untuk cari untung, tapi dia hidup untuk melayani. Dia lepaskan jabatannya untuk bisa menjadi menteri ketika dia diberikan sebuah kepercayaan. Sebentar, Pak. Tetapi Menteri Susi juga memiliki sebuah kekurangan karena karakternya yang terlalu kuat, tidak mudah digoyahkan, tidak bisa diajak negosiasi, bisa dikatakan. Itu membuat banyak orang sangat berkonflik dengan dia, banyak penentang-penentangnya, dan itu bisa memicu pergeseran dari keamanan demokrasi Indonesia. Makanya kenapa mengapa dalam selanjutnya Menteri Susi ini tidak dijadikan lagi sebagai menteri, dia tidak diangkat lagi menjadi menteri. Terlalu banyak penentang-penentang karena sifatnya yang terlalu kuat, karena sifatnya yang terlalu tidak mudah untuk dihadapi, tidak mudah untuk ditaklukkan. Dan gaya hidup yang tidak sehat bisa dikatakan kopi, rokok, kurangnya etiket dia ketika dalam pelantikan, dia ketahuan untuk merokok. Bukan sesuatu hal yang salah, tetapi untuk di Indonesia ini bukan hal yang bisa dikatakan baik, dan terlalu masa bodoh dengan kritikan orang. Dia susah untuk menerima nasihat, dia susah untuk menerima masukan daripada orang. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik, sebelum orang bisa melihat kehadiran kita orang akan melihat kita melalui apa yang bisa menarik perhatian mereka, baik itu dalam penampilan kita, baik itu dalam perkataan, semangat kita, perjuangan kita. Orang akan bisa melihat dari apa yang kita lakukan. Demikian, Pak. Maaf waktunya sangat berlebih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Febe. Ya, ditutup dulu. Mungkin perlu ditambahkan, Febe, ya, bahwa Esther itu adalah yatim piatu, ya. Dia kan anak angkatnya Mordekai, ya. Ini penting loh, poin ya. Jadi dia dari nothing. Esther itu, kalau saudara lihat di dalam Esther 2 ayat 7a kan dikatakan dia adalah seorang anak yatim piatu. Ayahnya namanya Ahihail itu meninggal. Ya, kemudian dia diangkat oleh Mordekai. Jadi Bapak Ibu kalau menjelaskan sesuatu, leadership ini penting. Jadi awalnya seperti apa, kemudian from zero to hero, Esther. Ya memang ada kelemahan pasti. Tapi Esther dari orang yang tidak punya apa-apa. Ya, kita harus mengetahui tentang kondisi yang Esther ini. Bapak Ibu yang terkasih perlu juga untuk